Masih 2 menit on semua. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Bapak. Ya, selamat pagi. Selamat Pak. pagi, Pak. Oke, kalau yang lain-lain udah pada kenal, guru tamunya memperkenalkan diri. Baik, Monggo. terima kasih. Matur suwun Pak. Ya, selamat pagi teman-teman, Bapak dan Ibu guru, terutama Pak Heri dan Bu Veronica. Perkenalkan, nama saya Maria Goreti Kumorowati, biasa dipanggil Bu Goreti. Saya di sini mengajar mata pelajaran sejarah peminatan. Kebetulan mata pelajaran ini juga sudah dikolaborasikan di SMA Pangudi Luhur 2 Servasius. Dan kebetulan saya juga orang Jawa, saya aslinya dari Sragen. Terima kasih. Oh, dari Argentina. Banyak medok. Nggih, medok. Ya. Gure itu biasanya itu dari Flores biasanya. Namun apa ya, ini nama baptis yang sudah menjadi panggilan sehari-hari keluarga. Oh, siap. Itu kan kayak nama suku. Salah satu marga di Flores itu ada yang namanya sebutannya Goreti. Maka kemarin itu mau tak sapa pakai bahasa Jawa, tapi kok kelihatannya kalau namanya kok kita tahu, kita mulainya jam 9 pas. Ini ngobrol-ngobrol santai dulu lah, ini pas jam 9. Kita mulai. Bu Ines, Bu Goreti, serta anak-anak, selamat pagi, berkah dalam. Selamat pagi, Pak. Ya, Selamat pagi, Pak, berkah dalam. Oke, siap. Kita berjumpa dalam akademik ya, kesempatan atau media belajar membantu kalian, terutama anak-anak, memiliki keterampilan berbicara di depan umum. Di depan umumnya tidak hanya sekedar ngomong ya, tidak hanya sekedar suap-suap, enggak, tapi omongan yang ada isinya gitu ya, ada kualitasnya. Kualitasnya apa? Akan coba bangun kerangka pemikiran kalian dengan pertanggungjawaban produk dalam collaborative learning. Bagaimana kalian mengkaitkan atau menghubungkan KD-KD masing-masing mapel yang dikolaborasi itu bisa diterjemahkan atau bisa diberikan secara rinci gitu ya, nanti kalian yang punya kesempatan untuk mempertanggungjawabkan itu, menjelaskan itu. Nah, alangkah baiknya sidang akademik ini kita awali dengan doa. Monggo salah satu pimpin doa, ayo. Saya gitu loh, yuk. Saya coba, Pak. Oke, thank you, yuk, makasih, yuk. Ya, jadi Pak Guru dan Bu Guru serta teman-teman, mari kita awali kegiatan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih karena Engkau telah memberikan kami hari yang baru ini. Tuhan, berkatilah supaya sidang kami selama 45 menit ke depan bisa berjalan dengan lancar. Juga untuk sinyalnya kami mohon supaya lebih stabil. Doa ini kami haturkan kepadamu dengan pengantaran kesusuhan pengantara kami. Amin. Santo Yosef, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Di panser hati. Hidup Saint Yosef. Ya. Itu slogan kami, Bu Goreti. Ya, baik, Pak. Membangun suasana ya. Suasana euforia sebagai Josefer. Oke, tahapan kita itu sudah ada doa, sudah ada pengantar, lalu tahapan berikutnya adalah presentasi dari kelompok. Nanti presentasi diawali dengan perkenalan diri, lalu pemaparan presentasinya. Seyogyanya kalian
salah satu ambil inisiatif untuk jadi bos ya. Dan ini kan online, tidak ketemu langsung nanti. Daripada saling menunggu, kalau misalkan bagian ini dilanjutkan oleh siapa, gitu. Jadi lancar. Setelah presentasi selesai, kalau kita coba dari wawasan kalian, pengetahuan kalian dengan tanya jawab, harus ditutup dengan kesimpulan. Sekarang waktu sepenuhnya untuk kelompok presentasi. Silakan. Baik, terima kasih Pak Heri untuk waktunya. Perkenalkan, kami dari kelompok podcast 16. Saya Anastasia Jasionika dari kelas 10 MIPA 1 nomor absen 3. Selanjutnya ada Gultom. Saya Maura Intan Gultom dari kelas 10 MIPA 2 nomor absen 27. Selanjutnya ada Yelita. Nama saya Yelita Megasari dari kelas 10 IPS 2 nomor absen 23. Selanjutnya ada Jeremia. Ya, saya Jeremia Ospredo Klasiko dari kelas 10 Bahasa dan Budaya. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Podcast kami bertema generasi milenial sebagai agen perubahan lingkungan. Ini terinspirasi dari banyaknya masalah-masalah yang terjadi di sekitar kita, seperti masalah pencemaran lingkungan. Nah, ternyata menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ada 67,8 juta ton sampah di Indonesia setiap tahunnya dan akan meningkat dari tahun ke tahun seiring pertambahan jumlah penduduk. Ada juga masalah stratifikasi sosial di masyarakat. Dan baru-baru ini ada ancaman terorisme bersenjata. Seperti yang kita tahu bahwa baru-baru ini ada terorisme yang terjadi di Papua. Jumlah korban kebrutalan terorisme itu mencapai 95 orang yang meninggal dunia. Jadi dari contoh masalah-masalah itu, sesuai dengan tema kelompok kami, generasi milenial sebagai agen perubahan memberikan solusi atas masalah tersebut. Tidak hanya itu, kami juga membahas tentang arti berkorban, aturan sinus dan kosinus, bahkan membahas buku. Untuk lebih jelasnya, akan kami jelaskan lebih rinci di setiap mapel-mapelnya. Untuk mapel yang pertama adalah mapel agama. Di mapel agama ini membahas tentang makna wafat dan kebangkitan Yesus. Juga refleksi pengorbanan seperti yang dilakukan Yesus untuk kebahagiaan orang lain. Jika dalam kehidupan sekarang, contoh dari pengorbanan adalah memilih berbagi makanan pada anak-anak jalanan, juga rela membantu orang yang kesusahan, orang yang terkena musibah bencana alam. Contohnya dengan menyumbangkan makanan seperti Indomie. Ini tentu menolong di tengah kondisi yang sedang sulit, yang dimana mereka kehilangan harta dan keluarganya. Sepele bagi kita, tetapi sangat berarti bagi mereka yang membutuhkan. Jika kita saling membantu, tentu ini juga akan mengurangi tingkat kriminal. Dengan menolong sesama, saling berkorban, tentu ini merupakan wujud tanda taat kepada Tuhan, seperti yang diajarkan oleh Yesus, yaitu untuk saling mencintai satu sama lain. Seperti itu, selanjutnya adalah penjelasan mapel PPKN oleh teman kami, Jessie. Terima kasih Gultom untuk waktunya. Ya, untuk yang mata pelajaran selanjutnya di sini ada PPKN, di mana PPKN ini materinya tentang ancaman terhadap integrasi sosial. Kemudian kami juga menganalisis ancaman di bidang pertahanan dan keamanan juga solusinya. Dalam podcast kami mengambil kasus terorisme, di mana terorisme ini merupakan serangan terkoordinasi untuk membangkitkan perasaan takut kepada banyak orang. Lanjut. Yang selanjutnya ada antropologi. Antropologi ini membahas tentang strata sosial dalam masyarakat, manfaat dan juga kajian literaturnya. Penerapan dalam podcast kami yaitu pembahasannya tentang pembedaan anggota masyarakat secara vertikal sehingga menyebabkan beberapa orang yang tidak suka dengan keberadaan orang lain mengakibatkan adanya perselisihan. Padahal perbedaan status sosial yang ada di Indonesia bisa mendorong masyarakat sesuai dengan fungsinya. Selanjutnya.
Untuk yang selanjutnya ada pelajaran bahasa Inggris. Jadi untuk pelajaran bahasa Inggris ini materinya ada recount text. Recount text itu adalah teks yang berisi tentang pemaparan prestasi atau pencapaian seseorang. Nah, dalam narasi kami menceritakan tentang tokoh yang bernama Russell Meyer. Beliau adalah orang dari Kanada yang kemudian tinggal di Indonesia untuk mencari cara supaya bisa mengolah sampah plastik. Nah, dari usaha beliau selama 3 tahun ini, akhirnya beliau menemukan eco-brick, jadi seperti botol plastik yang diisi dengan potongan sampah yang sudah dipotong kecil-kecil, terus dipadatkan. Nanti jadinya supaya tidak ada gas lagi. Oke, untuk yang selanjutnya ada pelajaran biologi yang akan dijelaskan oleh Yelita. Terima kasih. Selanjutnya, ada pelajaran biologi yang menganalisis data perubahan lingkungan, dampak, dan juga penyebabnya, serta solusinya. Kami sekelompok berdiskusi tentang pencemaran udara yang terjadi di perkotaan, karena hasil dari emisi kendaraan bermotor yang dapat merugikan semua makhluk hidup. Selanjutnya, dilanjutkan dengan pembahasan sosiologi, yang materinya berupa laporan hasil penelitian dari polusi udara tersebut. Metode yang dilakukan dalam hal ini menggunakan metode penelitian tindakan, di mana semua ini digunakan untuk meminimalisir polusi udara yang ada. Lanjut. Dari solusinya untuk urusan sampah, maka kita bisa membuat aransemen sampah plastik dengan kain batik, sehingga bisa memiliki nilai jual dan mempromosikan lewat media sosial, seperti Instagram, WhatsApp, dan Facebook. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Edu. Terima kasih. Oke, selanjutnya ada materi dari Bahasa Indonesia yang membahas tentang 2 hal. Yang pertama adalah membahas puisi yang menjelaskan tentang konsep suasana, tema, dan juga makna dari puisi tersebut. Kemudian, unsur dan cara membacanya. Di dalam podcast kami berisi tentang pendidikan sebagai hal yang sangat penting untuk mencapai kedudukan yang lebih baik di dalam masyarakat. Nah, penjelasan yang ini juga bersangkutan dengan materi dari mata pelajaran antropologi yang berupa stratifikasi sosial berdasarkan kriteria pendidikan. Materi yang kedua adalah konsep dan juga cara meresensi buku non-fiksi di dalam podcast kami mengambil contoh buku dari buku yang berjudul Bumi Manusia karangan Pramudia Anantatur. Dan ada teman yang bertanya, apa makna dari buku tersebut? Lalu ada yang menjelaskan bagaimana cara meresensi buku, menuliskan kelebihan dan juga kekurangan buku tersebut, sehingga pembaca tahu apa saja kelebihan dan kekurangan dari buku tersebut. Oke, pada materi yang terakhir yaitu adalah KD dari matematika. Untuk matematika sendiri, materinya berupa penerapan aturan-aturan sinus dan juga penerapan aturan-aturan kosinus di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan masalah kontekstualnya, nah di sini kami menggunakan ilustrasi adanya truk sampah yang menuju ke tempat pembuangan A dan B dan juga bagaimana cara pengerjaannya. Nah, soal dari matematika ini sudah ada di dalam foto tersebut. Oke. Ya, kami akan melanjutkan dalam cuplikan dari podcast milik kami. Selamat menonton.
Mohon maaf, apakah cuplikannya di skip saja? Kan kami pengujinya sudah melihat semua. Oh, baik, Pak. Kan sudah melihat, nonton. Oh, baik, ya, Pak. makasih. Ya, terima kasih, Pak. Ya. Oke. Ya, sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan kata dan atau kata-kata yang kurang berkenan bagi Bapak Ibu guru penguji. Terima kasih dan juga Tuhan memberkati. Apakah ada masukan? Oke, thank you, makasih untuk presentasi dari kelompok. Sekarang kita tanya-tanya ya, kita gali lebih dalam. Tolong slide presentasinya di-off-kan aja supaya kita kelihatan beneran. Ini baik kalau kita beri kesempatan pertama kali untuk tanya-tanyanya itu guru tamu. Ya. Bu Greti, dipersilahkan. Matur suwun Pak Heri. Terima kasih teman-teman atas presentasinya. Saya sudah melihat hasil podcastnya. Menurut saya luar biasa dan keren. Di luar dugaan saya bahwa ternyata kemarin Pak Heri itu sudah mengirimkan aspek yang dinilai KD-nya. Ternyata cukup banyak ya. Tapi kalian berhasil untuk menyambungkan dari KD yang satu dengan KD yang lain. Itu yang menurut saya kerennya itu luar biasa, bisa mencari materi yang pas dalam pembicaraan tersebut. Itu apresiasi dari saya untuk melihat hasil podcast dengan banyak KD yang ditawarkan oleh Bapak Ibu guru di Santo Yosef tersebut. Nah, yang pertama saya tergelitik dengan yang kemarin muncul itu ada sesuatu yang baru saya dapatkan dari teman-teman itu adalah tentang ekobrik. Nah, ekobrik tersebut ya. Kalau di lingkungan kami ya saat ini di Servasius itu yang baru berkembang tentang ekoenzim. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang muncul sekarang itu ada ekobrik dan kemudian sudah dijelaskan pada podcast kalian. Yaitu di mana botol diisi dengan sampah lagi yang dipotong kecil-kecil tanpa ada ruang. Nah, saya mikirnya begini. Kalau botol itu sudah sampah, kemudian sudah ketemu lagi dengan sampah. Berarti itu akan memunculkan sampah kembali seperti itu. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, apakah dari botol yang dimasukin sampah itu bisa dilakukan inovasi yang baru? Itu saja menurut saya. Apakah ada yang bisa, mungkin di lingkungan Anda ada yang sudah diterapkan atau mungkin Anda menemukan dari ekobrik itu ada sesuatu yang bisa diinovatifkan. Karena kalau menurut saya dari botol dimasukkan sampah jadinya ya paling ujungnya nanti ke sampah lagi. Nah, ini pasti ada pemikiran dengan ekobrik ini. Dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Maria. Untuk yang pertanyaannya Bu Maria akan saya jawab terlebih dahulu. Jadi begini Bu, pernah waktu itu kami di sekolah itu kan membuat ekobrik dari sekian banyak sampah plastik, terutama kayak sampah yang bungkus permen itu jadinya cuma 2 botol. Nah, dari sini juga mikir ya kayak kok cuma sampah yang dari sekian banyak jadinya cuma 2 botol, sedangkan kami itu memiliki target bahwa kalau kita bikin ekobrik itu nanti hasilnya bisa dijadiin satu kayak dibentuk lingkaran jadinya kayak kursi gitu Bu. Cuman ternyata
memerlukan sampah yang luar biasa banyak juga. Jadinya di sini kami menginovasi untuk bisa mengurangi sampah plastiknya. Jadi misalnya kalau pergi-pergi lebih memilih untuk membawa botol minum sendiri. Untuk sampah plastiknya ya kan bisa dikurangi dengan cara yang lebih bijak lagi. Sementara dari saya itu dulu, Bu. Terima kasih. Ya, mungkin dari teman yang lain ada yang menambahkan? Saya Ibu. Oke, sebentar. Sebelum dijawab, saya sederhanakan. Jadi, monggo. Bu Gereti itu punya pemahaman. Jadi dengan ekobrik yang baru botol diisi sampah itu kan istilahnya jadi kumpulan sampah. Nah, sampah yang botol tadi ya isinya sampah-sampah itu sebenarnya bisa dijadikan bahan dasar untuk KTA selanjutnya dikumpulkan di botol itu tok gitu loh. Kalau dikumpulkan di botol itu tok, itu kan artinya jadi kumpulan sampah. Kalau kelompok itu punya pemahaman bahwa sebenarnya botol yang diisi sampah tadi itu sebenarnya hanya bahan dasar untuk bisa dipakai karya kreatif yang lain. Begitu ya, Bu? Kira-kira? Iya, kelompok bisa Pak. Lebih mudah, ya. Monggo. Persilahkan anak-anak. Oh iya, saya mau coba, Pak. Oh, Jeremia dulu, Pak. Jeremia, oh ya. Baik, Angkat Pak. tangan, yuk. Ya. Menurut saya dari pengertian Ibu Maria itu benar seperti yang dikatakan Pak Heri, itu sebagai bahan dasar untuk membuat sesuatu. Saya pernah melihat di beberapa artikel di media sosial dan juga iklan itu ekobrik itu dibuat kayak sebagai bahan dasar untuk membuat beberapa kerajinan, Pak. Cuma kerajinan tradisional atau bisa membuat kursi seperti tadi. Juga ada yang dibuat meja begitu, Pak. Jadi kayak sebagai bahan dasar untuk membuat suatu mungkin kayak furnitur baru atau kerajinan, Pak. Ya. Begitu dari saya. Terima kasih. Oke, yuk. Yang lain. Saya, Mari. Pak. Silahkan. Jadi saya itu terinspirasi dengan salah satu contoh daur ulang sampah yang disebut ekobrik. Nah, ekobrik ini ternyata bisa dijadikan kerajinan, seperti contohnya meja dan kursi. Bahkan saya ada lihat di website itu ada yang dijadikan pot. Jadi dia disusun terus disemen jadi kuat. Nah, jadi itu bisa jadi pot di tengahnya seperti itu. Nah, lalu jadinya ekobriknya ini bermanfaat, bisa dimanfaatkan kembali. Yang ekobrik bisa juga menjadi meja dan kursi. Jadi itu bisa digunakan di rumah juga, bahkan bisa juga digunakan di tempat wisata. Jadi sebagai tempat duduk dan meja. Kalau untuk biar lebih cantik, menurut saya inovasinya adalah dengan dicat, diwarnain seperti itu. Oke, kiranya ini jelas, Bu Gurieti, bisa dilanjutkan dengan pertanyaan yang lain. Kalau saya pribadi pernah melihat itu rumah botol. Oh, begitu. Ya. Botol ekobrik itu, ya. Jadi botolnya sudah diisi, itu kan keras sekali, Bu, jadinya. Keras kayak cor-coran itu malahan. Kualitasnya sekualitas beton. Jadi kalau ada banget ngisinya, itu keras itu jadinya. Jadi saya pernah lihat itu karya yang sangat keren, itu rumah botol. Jadi rumah dari botol. Temboknya itu susunan botol. Bisa dilanjutkan dengan ganti pertanyaan, Bu. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya. Kemudian yang kedua, yaitu kita tahu bahwa di Indonesia, yaitu pada dasarnya banyak sekali yaitu muncul yang namanya rasa tidak suka terhadap pemerintahan dan juga kelompok-kelompok yang lain yang bisa mengancam adanya disintegrasi bangsa seperti itu. Nah, kemudian di dalam podcast Anda itu salah satunya dimunculkan adanya terorisme. Nah,
Di sini pertanyaan saya, apakah ancaman disintegrasi bangsa yang bisa melemahkan Bhinneka Tunggal Ika itu, apakah hanya terorisme saja? Menurut pandangan kalian bagaimana? Boleh angkat tangan supaya tidak tumpuk. Jelas ya pertanyaan saya, apakah yang disintegrasi bangsa yang bisa melemahkan Bhinneka Tunggal Ika itu apakah hanya terorisme saja? Apakah ada yang lain seperti itu? Silakan. Oke, Mbak Jesi. Iya, terima kasih. Jadi menurut saya untuk disintegrasi dari Bhinneka Tunggal Ika itu tidak hanya terorisme saja, bisa juga dari era globalisasi yang sepertinya seperti contohnya kayak teknologi. Jadi itu kan bisa membuat orang lebih egois terhadap dirinya sendiri. Padahal Bhinneka Tunggal Ika itu biasanya orang-orang itu lebih bergotong royong dalam mengerjakan segala sesuatu. Nah, dengan adanya teknologi yang semakin maju, kemudian banyak orang juga yang lebih egois terhadap dirinya sendiri. Itu Bu, menurut pandangan dari saya. Terima kasih. Oke, saya bisa pakai Mas Jeremy. Iya, Jadi Pak. tidak tadi. Oke, yuk. Jadi, Pak. Mari. Iya. Kalau tindakan terorisme bukan hanya tindakan yang bisa memecah belah Bhinneka Tunggal Ika, Pak. Selain dari globalisasi tadi ada satu sifat yaitu sifat etnosentrisme. Nah, ini sifat yang lebih kayak menganggap kebudayaan itu lebih tinggi dari kebudayaan yang lain, Pak. Jadi kan apa ya? Hal ini tidak sesuai dengan prinsip dari Bhinneka Tunggal Ika, Pak, yang walaupun beragam suku tapi tetap bersatu, Pak. Jadi kan kayak menganggap, wah ini suku saya ini lebih tinggi dari sukumu atau gimana, begitu, Pak. Ya, sekian pendapat dari saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya coba, Pak. Jadi menurut saya, selain terorisme, ada juga yang dapat mengakibatkan perpecahan. Contohnya adalah berita hoax yang ada di media sosial. Contoh kasusnya adalah seperti kasus Omnibus Law kemarin, Bapak Ibu sekalian. Jadi di kasus kemarin itu dikarenakan oleh berita yang melebih-lebihkan, jadinya berakhir pada mahasiswa banyak yang turun sehingga demo. Jadi menurut saya itu juga mengakibatkan perpecahan. Seperti itu. Selanjutnya menurut saya tidak hanya aksi terorisme saja yang bisa memecahkan negara Indonesia. Seperti yang kita ketahui, karena Indonesia ini sangat memiliki keberagaman, sehingga pasti ada masyarakat yang ingin menonjolkan kebudayaannya sendiri, sehingga akan mengakibatkan suatu suku atau daerah tersebut tidak akan bisa rukun dengan suku yang lain. Terima kasih. Semuanya sudah mencoba menjawab. Bu Gureti, apakah terpuaskan dan ingin masih bertanya? Satu pertanyaan boleh loh, Bu. Bu Gureti hilang, Pak. Bu Gureti hilang. Nah, ini sinyal. Kayaknya ketendang gitu deh. Kayaknya ketendang gitu. Nggak ada, ini hilang. Ya, coba diundang lagi bisa nggak? Oh, itu sudah ada. Sudah. Oke. Iya. Apakah sudah terpuaskan dengan jawaban anak-anak? Ya, mohon maaf Pak, tadi saya agak terputus sinyal saja. Saya di sekolahan ini kemudian saya tethering. Tadi jawaban dari siapa, Nggih?
Mbak Yelita yang ya? terakhir. Iya. Ya, Yelita yang terakhir. Mohon Mbak untuk Yelita bisa. diulangi kembali, ya, Mbak Yelita. Baik Bu, akan saya ulangi. Menurut saya tidak hanya aksi terorisme saja yang bisa memecahkan negara Indonesia. Seperti yang kita ketahui ini, karena Indonesia sangat memiliki keberagaman, baik suku, budaya, dan adat. Dan pasti ada masyarakat yang ingin menonjolkan kebudayaan mereka. Sehingga masyarakat tersebut tidak akan bisa merasa damai dan juga tidak bisa seperti bersahabat dengan suku lain, seperti itu. Terima kasih. Oke, Bu Gureti, cukup? J. Oh, Cukup. Cukup, ya. J. Nanti kalau masih ada sisa waktu, boleh menyiapkan satu pertanyaan. Sekarang kita ke Bu Mabel. Ines, dipersilakan. Oke. Ya, terima kasih Pak Heri. Selamat pagi Bu Koreti, selamat pagi Anastasia Deti, Maura, Jeremy, dan Yelita. Ya, seperti yang sudah disampaikan tadi oleh kelompok ketika presentasi, tema kecil kalian itu tadi adalah generasi milenial sebagai agen perubahan. Betul ya? Itu tema kalian, toh? Tema podcast kalian. Ya, apakah kalian tahu generasi milenial itu apakah termasuk kalian di dalamnya? Atau bukan? Yuk, bisa dijawab. Pakai angkat tangan dulu daripada saling menunggu, gitu. Langsung saja, siapa yang mau menjawab? Angkat tangan. Apakah kalian termasuk generasi milenial? Yuk. Termasuk enggak kalian dalam generasi milenial? Ayo. Atau begini, saya bantu dengan satu pertanyaan yang lain. Kalau generasi milenial dengan generasi Z, apakah sama? Kalian termasuk yang milenial atau yang generasi Z? Yuk, siapa yang mau menjawab? Oke, Jessie, silahkan. Terima kasih Bu. Jadi menurut saya sebenarnya kalau saya pernah baca-baca di artikel itu kami yang kami yang kelahirannya tahun 2004 atau 2005 itu biasanya kami dipanggil generasi Z gitu ya Bu. Nah tapi mungkin banyak orang yang menganggap bahwa kita udah dianggap sebagai generasi milenial soalnya udah dibekali oleh banyak teknologi yang biasanya kami yang anak muda itu dipandang lebih pintar dalam dunia perteknologian kayak gitu Bu. Oke, berarti kalau generasi milenial itu generasi yang sudah lebih pandai teknologinya, begitu? Iya Bu, tapi kan kalau yang namanya globalisasi itu kan selalu terbarukan gitu ya Bu ibaratnya. Nah itu kan bukan menjadi penghalang buat ya semua orang bisa lebih memperbarui dirinya untuk bisa menerima teknologi seperti itu Bu. Iya, oke.
Nanti bisa dicari ya informasi atau artikel terkait dengan generasi milenial, juga generasi Z. Untuk pengetahuan saja, untuk generasi Z itu ya kalian ini, saat ini, usia-usia kalian 2004 ke atas gitu ya. Tapi ketika berbicara tentang generasi milenial, itu untuk orang-orang yang kelahirannya di bawah tahun 95. Maka perlu perlu dibedakan ini ketika memilih judul, ya. Nanti perlu dikaji lagi ketika kalian, di tema selanjutnya, membuat produk selanjutnya, ketika membuat tema kecil untuk produk kalian, itu perlu dikaji ulang. Memilih kalimat, katanya itu perlu dikaji, karena generasi milenial itu berbeda dengan generasi Z. Nah, ini perlu diperhatikan. Lalu yang kedua, saya ingin bertanya terkait dengan strata sosial yang ada di Indonesia. Nanti silahkan satu persatu menjawab. Pendapat kalian tentang perbedaan strata sosial yang ada di Indonesia ini bagaimana? Silahkan. Mulai dari siapa? Silahkan. Jawab aja yang pendapat umum kok. Iya, Tentang pendapat strata kalian sosial secara ini. betul, Pendapat betul. umum. Langsung yuk. Ini Mbak Jessi yang siap-siap bibirnya sudah gerak-gerak terus ini. Tidak tahan pengen ngomong ini mesti ini. Ya Mbak Jessi ngomong dulu boleh. Mohon maaf Bu, tadi bisa diulang pertanyaannya. Iya. Pendapat kalian terkait dengan perbedaan strata sosial yang ada di Indonesia? Iya, terima kasih Bu. Jadi menurut saya begini, perbedaan stratifikasi sosial yang ada di Indonesia itu kan memang cukup beragam, cukup banyak. Tapi ya karena memang sudah udah banyak, jadinya sebenarnya tuh juga jangan mempermasalahkan hal itu gitu. Karena menurut saya ya kalau orang bisa bareng-bareng misalnya untuk memecahkan masalah atau buat kumpul-kumpul untuk misalnya untuk bersenang-senang ya kenapa harus dipisahkan seperti itu Bu. Oke. Ya, terima kasih. Kemudian Jeremia, silakan. Ya, kalau menurut saya tentang banyaknya stratifikasi sosial yang ada di Indonesia, itu stratifikasi sosial itu sudah seperti kayak kebiasaan kita sehari-hari, kayak ada banyak sekali Bu yang tersebar di Indonesia. Tapi kan di Indonesia ini memiliki asas Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kita dengan adanya asas itu kita harus kayak menghapus adanya perbedaan stratifikasi sosial, mau Anda dari golongan apa, dari suku bangsa mana, harus mau untuk bergabung menjadi satu persatuan yaitu Indonesia. Nah, itu pendapat saya, Bu. Terima kasih. Oke. Terima kasih, Jeremy. Selanjutnya Maura, Bu. Oke, Bapak, silakan. Oke, jadi menurut saya dengan adanya stratifikasi sosial di masyarakat yang itu menjadikan setiap orang itu semakin giat untuk menaikkan stratanya, Bu. Jadi karena ya nggak mungkin kita pengen di bawah orang. Jadi karena manusia itu ada keinginan untuk setidaknya setara seperti itu, Bu. Nah, jadi tapi ada dampak positif dari adanya strata sosial ini juga, Bu. Jadi kan seperti yang kita tahu kalau di Indonesia ini bukan hanya ada badan usaha milik negara, ada juga badan usaha milik swasta, Bu. Nah, ini ada dampak positifnya, yaitu adanya persaingan. Jadi negara bisa semakin maju. Seperti itu, Bu. Oke, terima kasih, Maura. Lalu untuk Yelita, bagaimana menurut Yelita? Ya, menurut saya stratifikasi sosial tersebut juga memiliki manfaat. Seperti yang kita rasakan, kita bisa melihat jelas diri kita yang sebagai individu dan sebagai anggota kelompok atau masyarakat. Dan juga kita dapat mengkaji tempat kita di dalam masyarakat untuk melihat
luas ke dunia, dan juga kita bisa memahami norma, tradisi, dan keyakinan yang dianut oleh masyarakat sekitar. Terima kasih. Oke, terima kasih atas jawabannya. Ya, untuk masukan saja untuk produk yang akan kalian buat di tema selanjutnya nanti, ketika membuat produk dibuat semenarik mungkin. Saya sudah melihat produk kalian di YouTube, itu kan hasilnya gelap gitu ya. Alangkah akan lebih baik apabila lebih banyak lagi diberikan gambar-gambar atau animasinya, misalnya ada orang yang berjalan dan lain sebagainya. Itu akan jauh lebih menarik dan jauh lebih bagus. Walaupun saat ini isi konten kalian itu sudah luar biasa bagus, nah tapi masih ada yang perlu diperbaiki nanti untuk ke depannya. Terima kasih Prof. Siat sudah bisa menyelesaikan tema 3 dengan baik, menyelesaikan produknya dengan baik, dan kita akan bertemu lagi di tema selanjutnya dan produk selanjutnya. Gitu ya. Terima kasih Pak Heri. Saya kembalikan ke Pak Heri. Oke, terima kasih Bu Ines. Ya, ini Bu Gureti. Masih ada waktu 5 menit, Bu Gureti. Apakah ada keinginan untuk berdiskusi? Dipersilahkan. Teman-teman nggak usah tegang ya, kita ini kok saling belajar saja. Kita saling belajar, Ibu juga belajar dari teman-teman dan Bapak Ibu guru di Santo Yosef ya. Nah, baik, pertanyaan saya berhubungan dengan agama nih, meskipun ya kita mengimani tentang pribadi Tuhan Yesus ya, seperti itu yang sudah diungkapkan, yaitu adalah menderita, kemudian mengorbankan diri, seperti itu. Nah, kemudian Tuhan Yesus juga bangkit, kemudian naik ke surga, seperti itu ya. Nah, kira-kira pribadi Tuhan Yesus yang seperti itu dengan kita menghubungkan konteks sekarang ini yang kita alami ya teman-teman di masa pandemi ini, apakah sudah muncul pada manusia di era dewasa ini yang menderita, mengorbankan diri seperti itu, seperti pribadi Tuhan Yesus di masa pandemi ini. Mungkin kalian menemukan pribadi-pribadi itu yang secara tidak langsung bisa Anda lihat pada lingkungan Anda, atau mungkin bisa kalian melihat pada televisi atau berita yang lain. Silakan. Menurut ini refleksi saja. Ya, menurut pandangan kalian bagaimana? Mohon untuk dijawab satu persatu. Ya. Pertanyaannya sederhana kok, ya, sederhana sekali. Gitu. Apakah di masa, langsung sikat saja, Mbak Jessi. Jessi dulu aja. Oh ya, terima kasih. Jadi menurut saya selama saya belajar dari rumah semenjak ada pandemi COVID-19 ini kan biasanya ya kayak ini misalnya kayak CL ini itu kan kita kerjanya berkelompok, di mana pada awalnya kita berkelompok itu kayak bingung materinya kok kayak gini. Terus kita juga bingung gimana caranya biar kita itu bisa menggabungkan dengan mata pelajaran yang lainnya. Nah, ini kan kayak diperlukan untuk kita istilahnya buat berkorban gimana ya, kayak untuk bisa memecahkan masalah ini. Nah, seperti itu, Bu. Jadi, menurut saya tidak usah terlalu bermuluk-muluk, tidak usah terlalu tinggi, tetapi dari diri kita yang mulai dari diri kita yang paling sederhana dulu untuk bisa menginspirasi kepada orang lain gitu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Ya. Kalau menurut pendapat dari saya tentang sikap rela berkorban tadi yang disampaikan Ibu Maria, saya sering melihat contohnya dari di televisi-televisi ataupun berita.
banyak orang yang mau untuk rela berkorban uang, waktu untuk memberi bantuan atau memberi bantuan sosial dan sebagainya untuk warga-warga yang terdampak dari wabah virus COVID-19 ini dan juga pandemi ini. Nah, jadi kan itu salah satu perwujudan nyata dari sikap rela berkorban yang telah dilakukan Yesus pada zaman dahulu. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya saya, Bu. Oke, jadi menurut saya ada pengorbanan yang pernah saya dengar yang menurut saya ini keren, Bu. Karena dia jadi membuat inovasi. Kan kalau zaman sekarang ini sampah plastik itu adalah problem ya, Bu. Nah, jadi ada yang berkorban, melakukan inovasi, melakukan riset, yang membuat plastik yang bisa terurai. Jadi plastiknya itu terbuat dari singkong. Ada juga yang terbuat dari rumput laut, Bu. Jadi bisa terurai kalau kena air panas sama pokoknya bisa terurai. Jadi kalau misalnya pun dimakan sama hewan-hewan di laut, tidak mengakibatkan kematian, Bu, seperti yang pernah terjadi. Dan sekarang juga saya lihat orang-orang sukses itu banyak yang mengajarkan tentang bisnis-bisnis ekspor seperti itu, Bu. Jadi ini menyelamatkan devisa negara. Jadi negara bisa tetap bertahan atau maju, Bu. Jadi menurut saya itu juga pengorbanan karena mengajari orang agar sukses itu sama-sama sukses, sama-sama bahagia. Menurut saya itu juga pengorbanan. Oh iya, Bu, ada fakta menarik loh, Bu. Saya pernah dengar kan, Bu. Kan kalau tampah itu kalau dijual kan di pasar 20.000 sampai 30.000, Bu. Nah, saya pernah dengar itu ada orang ekspor tampah, dijual satu tampah itu 4,2 jutaan, Bu. Jadi itu buyernya atau pembeli dari luar negeri beli tampah itu untuk hiasan dinding di hotel gitu, Bu. Seni kata mereka. Jadi menurut saya ya seperti itu. Yeah. Ini masih satu Mbak Yelita. Ya, Mbak Yelita. Ya, Bu. Rela berkorban yang bisa kita lakukan seperti pada saat sekarang ini, sebagai seorang pelajar, kita mau tidak mau harus mengikuti pembelajaran dari rumah. Dan seperti yang kita ketahui, karena kita belajar dari rumah, kita bisa melakukan aktivitas apa saja. Dan padahal kita sendiri sebagai seorang pelajar pasti mengikuti meet untuk pelajaran. Nah, kita bisa mengorbankan waktu-waktu yang tidak penting untuk belajar atau mengikuti meet sekolah. Terima kasih. Oke, demikian Bu Gureti. Cukup? Nggih, cukup. Terima kasih teman-teman atas jawabannya. Baik semuanya. Nggih. Oke, untuk Bu Ines, Bu Gureti, serta anak-anak, terima kasih untuk proses sidang akademik hari ini. Cukup menarik, cukup istilahnya itu menggemaskan gitu ya. Kita ngikuti itu nggak terasa ini sudah 45 menit. Iya, gitu ya. Prosesnya itu sungguh asik ya. Mari kita beri apresiasi untuk proses kita. Kita beri tepuk tangan dulu ya. Sebagaimana tadi saya katakan, sidang akademik adalah kesempatan untuk berbicara di depan umum, mempertanggungjawabkan sebuah pemikiran dengan dasar, dengan data, dengan fakta. Jadi tidak hanya sekedar omong tanpa isi, tapi ngomong secara berkualitas. Semoga proses belajar ini dan membekali kalian memiliki kompetensi bahwa ketika saya punya ide, saya harus sampaikan ke orang lain, dan ide itu bukan ide kosong. Ide yang ada isinya, ada buktinya, ada datanya. Saya sebagai moderator, Bu Gureti ini sebagai guru penguji, bila ada kekurangan, mohon maaf. Kami pertama, situasi pandemi seperti ini, tetap jaga kesehatan, jangan lupa bahagia, di mana-mana tetap taati protokol kesehatan, dan kita akhiri dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
See you. Amin. Bye-bye. Thank you. Terima kasih. Bu Terima kasih. Anes, Pak Heri, terima kasih teman-teman atas perkenalannya. Terima kasih, Bu. Terima kasih Terima Bapak kasih, Ibu Pak. guru. Sama-sama. Tuhan Terima memberkati. kasih, teman-teman. Amin. Terima kasih. Amin.